Dialog Interaktif Pro 1 RRI Merauke. Dialog Interaktif. Sedangkan di dataran rendah kita sudah mulai agak payau dan juga sedikit ada yang tawar, sedangkan di ekosistem dataran tinggi itu kita bisa jumpai air-air sungai yang sudah tawar seperti di daerah Boven perbatasan dengan Pegunungan Bintang, atau di daerah kalau di Asmat dan Mapi itu perbatasan dengan Yaukimo atau dengan Nduga. Itu ada potensi-potensi air yang bisa kita identifikasi di sana dan bisa kita ukur kualitas airnya berdasarkan beberapa parameter. Parameter pertama itu parameter fisik. Parameter fisik itu adalah kualitas air yang kita nilai dengan panca indera, misalnya dengan misalnya warna, rasa, suhu, kekeruhan dan seterusnya. Itu kita bisa mengukur kualitasnya hanya dengan menggunakan panca indera atau dengan fisik. Yang kedua itu parameter fisik, biologi ya. Parameter biologi itu kita ukur menggunakan alat-alat di laboratorium, misalnya di dalam air itu ada mikroorganisme, ada virus, bakteri, E. coli dan lain-lain tuh, itu bisa kita ukur. Dan yang ketiga itu parameter kimia, misalnya kandungan zat-zat kimia di dalam air itu bisa kita ukur dengan menggunakan alat-alat kimia di laboratorium, sampai kepada daya hantar listrik dan isotopnya. Nah, dengan mengukur kualitas air itu kita bisa klasifikasi air mana yang bisa kita langsung pakai untuk memenuhi kebutuhan domestik manusia langsung dari sumbernya, dan sumber mana yang kita perlu olah dulu dengan water treatment plant atau pengolah. Jadi segala sesuatu di dunia itu ada batas minimumnya dan ada batas maksimumnya. Misalnya ini, kalau kita mengendarai motor atau sepeda, kalau kita terlalu lambat, maka kita akan hilang keseimbangan dan jatuh. Dia kalah oleh gravitasi. Tapi kalau kita kecepatannya melebihi maksimum speed, itu juga akan kehilangan keseimbangan dan akan jatuh juga. Oleh karena itu kita harus berkendara pada batas range yang diizinkan. Demikian juga dengan pesawat. Pesawat itu kalau dia terlalu lambat jalannya, speednya, dia akan jatuh, akan kalah oleh gravitasi. Tapi kalau dia melebihi maksimum speednya, dia akan kehilangan keseimbangan dan jatuh juga. Demikian juga dengan air. Air ini kalau kita kekurangan air, maka kita seluruh makhluk, bukan hanya manusia, tumbuhan, hewan itu akan mati. Tapi kalau kita kelebihan air, itu bisa mendatangkan musibah, bencana juga. Jadi air ini harus kita kendalikan dalam range yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Maka kita perlu membangun bangunan-bangunan pengendali banjir, bangunan pengendali air yang ada di sumber-sumber yang kita miliki di wilayah kita. Misalnya kita butuh bendung yang mana kalau pada saat hujan itu, musim hujan kita bisa menampung air dalam jumlah yang cukup. Nanti kalau musim kemarau yang berkepanjangan, kita bisa mengaliri sawah atau kebutuhan irigasi atau kebutuhan domestik manusia atau kebutuhan pembangkit energi dan lain-lain. Jadi saat ini sumber-sumber air yang kita miliki ini, dia masih alami aja begitu, natural water. Kita belum punya bangunan-bangunan pengendali air, dan ke depan ini mesti menjadi hal yang perlu kita perhatikan untuk tata ruang air dan master plan air ke depan. Baik, memang benar apa yang disampaikan Bapak tadi, hanya memang kita harus bedakan air bersih dengan air minum. Kalau air bersih itu standar kualitasnya dia berbeda dengan standar kualitas air minum. Air bersih itu kita pakai untuk kebutuhan domestik, misalnya mencuci, mandi, dan kebutuhan-kebutuhan domestik lain yang tidak berhubungan dengan minum. Sedangkan standar kualitas air minum itu berbeda. Dia karena kita pakai untuk minum, untuk kebutuhan hidup, maka standar-standar parameternya itu lebih ketat. Jadi misalnya tadi kalau Bapak bilang apakah warna, kekeruhan dan lain-lain itu secara fisik memenuhi standar atau tidak. Kemudian unsur-unsur biologisnya di dalam air itu terdapat mikroorganisme, virus, bakteri, patogen, itu kita harus ukur semua. Dan terutama ini parameter kimia itu
dia tidak tampak oleh fisik, tidak tampak oleh mata, oleh rasa, oleh panca indera kita, dan itu kita butuh laboratorium untuk meneliti. Dan ada zat-zat kimia yang sangat membahayakan tubuh. Kalau itu tidak kita teliti, baru kita karena hanya secara fisik kita lihat, oh ini airnya jernih, kemudian rasanya juga dia tidak berasa, tawar, dan suhunya bagus, semua parameter fisik itu terpenuhi, parameter biologinya bisa kita ukur dengan mikroskop, terpenuhi semua, tapi parameter kimianya tidak terdeteksi. Ini sangat berbahaya. Jadi air hujan ketika dia turun ke bumi, itu dia melewati dua jalan. Jalan yang pertama itu dia mengalir di permukaan. Yang kedua itu dia meresap ke dalam tanah. Yang meresap ke dalam tanah itu dia menjadi perkolasi dan infiltrasi. Perkolasi itu dia tersimpan sebagai cadangan air tanah, dan infiltrasi itu dia mengalir di dalam akuifer bawah tanah dan keluar sebagai mata air di daerah dataran rendah. Baik. Sedangkan air yang mengalir di permukaan itulah yang kita kenal sebagai aliran air permukaan seperti sungai, danau dan lain-lain. Dan air yang mengalir di permukaan inilah yang berpotensi menimbulkan banjir. Nah, makanya biasa kita harus hitung berapa intensitas curah hujan, debitnya itu total sepanjang tahun itu berapa, berapa yang berpotensi infiltrasi ke dalam tanah dan perkolasi, dan berapa yang akan mengalir di permukaan. Karena itu yang akan kita kendalikan dalam bangunan-bangunan pengendali air, pengendali banjir permukaan itu. Yang kita hitung itu adalah aliran air permukaannya. Dan ini pada saat musim kemarau yang ekstrim, kita harus hitung ketersediaan dan keberlanjutannya. Misalnya rawa biru kita ini kan sudah terbukti sepanjang tahun dia ada. Tapi ada periode ulang hujan 5 tahun, 10 tahun sampai 100 tahun. Ada yang dia mengulang selama 100 tahun. Nah, ketika terjadi periode ulang hujan 5 tahun itu kita bisa deteksi. Tapi kalau yang 50 tahun dan 100 tahun itu generasi kita yang berikut yang akan mengalami. Oleh karena itu memang mulai sekarang kita harus menginventarisasi potensi-potensi sumber air kita yang ada, dan bagaimana cara pengendalian, pengelolaan, dan pemanfaatannya. Harus ada master plan-nya ke depan. Jadi secara teoretikal itu sistem penyediaan dan sistem distribusi air bersih itu dia minimal ada 4 titik. Titik pertama itu adalah sumber airnya. Titik kedua adalah reservoir atau penampungannya, atau biasa kalau dibalik yang kedua itu pengolahannya dulu, water treatment plan-nya dulu, baru reservoirnya, lalu titik keempat itu titik distribusi. Nah, di sumber itu kita harus hitung seluruh sumber air yang kita miliki itu totalnya itu berapa, jumlah danau ini volumenya berapa, atau rawa biru ini volume debit airnya itu berapa, sumber air tanah ini berapa, totalnya itu berapa. Lalu kita hitung bandingkan dengan total kebutuhan manusia di kota atau di kabupaten kita, jumlah penduduk kali kebutuhannya. Apakah sumber air itu mampu mencukupi kebutuhan air masyarakat atau kurang? Itu yang harus kita ketahui dulu pertama. Yang kedua, di titik pengolahan itu minimal biasa ada 2 pengolahan di situ. Pengolahan pertama itu penjernihan air menggunakan tawas. Jadi air itu dia keruh karena ada larutan, ada suspensi, ada lumpur mungkin atau zat-zat lain yang terlarut di dalam air, tersuspensi. Maka itu dia harus difloakulasi dengan tawas. Floakulasi itu kita membentuk semua senyawa terlarut itu sehingga berat jenisnya lebih besar dari berat jenis air, dan dia akan mengendap semua di dasar. Endapan itulah yang akan kita buang, sedangkan air jernih itu akan kita kirim selanjutnya ke tempat pengolahan tadi. Di pengolahan yang berikut itu kita menggunakan kaporit tadi. Kaporit ini untuk membunuh mikroorganisme, virus, bakteri, E. coli, patogen di situ. Nah, kalau tawasnya itu terlalu sedikit, maka E. coli-nya itu hanya pingsan saja, bakterinya itu tidak mati. Tapi kalau dia kebanyakan kaporitnya, dia akan menjadi racun bagi orang yang minum. Maka kita harus hitung konsentratnya, volumenya, berapa yang dibutuhkan volume air dengan tawas yang itu harus komposisinya harus tepat. Sehingga orang harus menghitung di situ. Lalu setelah dia memenuhi standar, baru kita distribusikan ke pengguna, ke masyarakat. Memang benar bahwa kita butuh master plan air bersih, mulai dari sumbernya, supply-nya sampai distribusinya, dan dari master plan itu mungkin perlu dibagi atau diberi penugasan. Pada sumber itu pembangunannya, pemeliharaannya, dan peningkatan kapasitasnya itu tanggung jawabnya siapa.
Kemudian nanti di titik itu pengolahan dan transmisinya tanggung jawabnya siapa, distribusinya pun begitu supaya ada pembagian tugas yang jelas. Saya kira itu baik masukan itu. Jadi nanti kalau masalahnya terjadi di sistem distribusi, kita bisa tahu penanggung jawabnya di situ siapa. Jadi saya kira ini baik sekali. Ini perlu dilakukan satu master plan bersama, lalu kita bagi tugas dan kewenangan. Iya, geolistrik ini kan hanya salah satu cara untuk mengetahui potensi sumber air tanah. Baik air tanah dangkal maupun air tanah dalam. Ini nggak apa-apa, ini boleh dilakukan. Ini maksud dia ini mungkin untuk daerah-daerah yang tidak terlayani oleh air permukaan, kita bisa menggunakan sumber air tanah dengan mengidentifikasi potensinya dengan menggunakan metode geolistrik. Saya kira ini bisa dilakukan. Hutan di Indonesia itu paling tidak ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama itu kita sebut sebagai fungsi hutan konservasi. Yang kedua itu fungsi hutan lindung, dan yang ketiga itu fungsi hutan produksi. Nah, hutan konservasi itu dia punya fungsi itu melestarikan seluruh keanekaragaman hayati yang ada di dalam hutan itu, yang ada dahulu sebelum kita ada di sini. Keanekaragaman hayatinya sudah ada, seluruh makhluk, tumbuhan, hewan sudah ada di situ, dan sekarang dia ada, di masa yang akan datang pun dia harus ada. Jadi semua makhluk di dalam alam, di dalam hutan itu dia harus ada dahulu, ada sekarang, dan akan ada di masa yang akan datang. Dia punya tugas melestarikan seluruh keanekaragaman hayati. Sedangkan hutan lindung itu fungsinya itu sebagai penyangga kehidupan bagi kehidupan di sekitar. Misalnya rawa biru tuh, dia hutan lindung karena dia punya tugas itu menyangga kehidupan di wilayah sekitarnya, Merauke, Jagebo, Muting dan sekitarnya yang membutuhkan air, mereka akan mendapatkan air dari situ. Jadi hutan itu harus dilindungi, karena kalau hutan itu dirusak, maka penyangga kehidupan juga akan rusak. Makhluk hidup di sekitarnya tidak akan bisa melanjutkan kehidupannya karena terganggu. Lalu yang ketiga, hutan produksi, itulah yang kita konversi untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan fungsi-fungsi permukiman dan lain-lain bisa kita bangun. Oleh karena itu kita harus menjaga kawasan hutan kita sesuai dengan fungsinya. Kalau kita melampaui fungsi yang ada, maka ini keseimbangan hidup kita juga akan terganggu. Begini, berkaitan dengan itu, pemanfaatan ruang itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006 tentang penataan ruang. Di sana kemudian di breakdown dalam RT/RW nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang mengatur fungsi-fungsi ruang. Jadi kalau kita bicara ruang ini kita bicara 3 dimensi, ini panjang kali lebar kali tinggi. Artinya bukan luas itu kan cuma panjang kali lebar di atas tanah saja. Kalau ruang ini kan sampai ke dalam tanah, sampai ke udara, seluruh fungsi-fungsi ruang ini kan diatur. Lalu di breakdown ke RT/RW provinsi dan RT/RW kabupaten sampai RDTR-nya, rencana detail tata ruang, sampai kepada RUTRK atau rencana umum tata ruang kota, dan RTBL, rencana tata bangunan dan lingkungan. Ini semua ini diatur di dalam peraturan daerah, baik peraturan daerah provinsi, Perda provinsi tentang RT/RW provinsi, maupun Perda kabupaten tentang RT/RW kabupaten. Nah, di situ sudah diatur fungsi-fungsi ruangnya. Oleh karena itu, dalam memberikan investasi atau izin investasi, izin perusahaan, ini harus ada sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk pemanfaatan ruang itu. Yang tadi saya bilang 3 fungsi hutan itu, yang kita bisa konversi itu hutan produksi, karena memang hutan itu ditetapkan bersama oleh pemerintah dan rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR dalam suatu peraturan daerah untuk dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan, sumber penghasilan bagi daerah, sumber penghidupan bagi masyarakat, dan seterusnya. Karena itu kita akan merubah bentang alam, kita akan merubah fungsi hutan yang tadinya itu tempat mencari nafkah, tempat sumber penghidupan bagi masyarakat, akan kita rubah dia fungsinya menjadi perkebunan ataupun lahan pertanian, peternakan, dan seterusnya. Oleh karena itu, ini memang dalam menerbitkan izin investasi, memang yang pertama harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, harus ada sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Baik, ini kembali lagi, memang pertama itu kita harus mengidentifikasi
sumber-sumber air permukaan. Secara khusus tadi kalau rawa, ini juga harus kita inventarisir mana rawa yang sepanjang tahun dari Januari sampai Desember itu dia ada airnya. Artinya di musim penghujan maupun di musim kemarau dia tetap ada air. Dan mana rawa yang kalau musim hujan dia ada air tapi di musim kemarau dia tidak ada air. Sehingga biasanya kalau kita menghitung kebutuhan air domestik, itu kita menghitung kebutuhan terhadap ketersediaan minimum. Jadi di kemarau yang paling ekstrim itu airnya tuh masih tersisa berapa. Nah, kalau itu cukup untuk kebutuhan masyarakat, maka ketika dia airnya lebih itu pasti akan cukup juga. Nah, tapi kalau itu kurang, maka kita harus mencari sumber air yang baru sebagai salah satu sumber untuk membantu penyediaan kebutuhan air masyarakat yang lain, misalnya air tanah. Dan ini kan dia seperti listrik, jadi ini sumber yang satu masuk ke reservoir, sumber yang kedua masuk ke reservoir, sumber yang ketiga masuk ke reservoir. Dari reservoir inilah kita distribusi ke masyarakat gitu. Jadi reservoir ini dia menampung air dari berbagai sumber, dari sumber air tanah, sumber air sungai, sumber air rawa, semua di situ. Itu sama dengan reservoir di listrik. Listrik itu kan dia tampung dari pembangkit yang satu, apakah itu PLTA, pembangkit yang kedua, apakah itu dari diesel, pembangkit yang ketiga, baru dia distribusi ke para pelanggan atau pengguna jasa listrik. Nah, sekarang ini kita harus punya reservoir yang dia menampung air dari berbagai sumber gitu. Baik dari kali, danau, rawa maupun dari air tanah. Tubuh kita itu 70% terdiri dari zat cair. Kalau kita kekurangan cairan maka akan terjadi dehidrasi. Nah, tapi kalau kelebihan air juga bahaya gitu. Oleh karena itu di bagian atau belahan bumi yang lain itu mereka sangat sulit mendapatkan air. Katakanlah misalnya di Timur Tengah, itu mereka harus mengolah air Laut Merah yang kadar garamnya 80% dengan sistem penyulingan yang sangat mahal untuk mendapatkan air tawar gitu. Bahkan di beberapa daerah di atas 23 derajat lintang utara itu hampir jarang sekali terjadi hujan dalam satu tahun. Ada beberapa wilayah yang sama sekali tidak terjadi hujan sepanjang tahun. Nah, kita di Katulistiwa secara khusus di Indonesia dan juga di wilayah selatan tanah Papua ini, kita mendapat berkat dan keadilan Tuhan yang luar biasa. Walaupun kita itu tidak punya sumber-sumber air permukaan yang baik seperti sungai dan danau, tapi kita diberi hujan yang merata sepanjang tahun. Dari Januari sampai Desember itu ada hujan. Dan juga ada beberapa sumber rawa yang menyediakan cukup air yang bisa kita kelola. Oleh karena itu mari kita manfaatkan dengan baik sumber-sumber air yang Tuhan sediakan buat kita, baik air hujan maupun air permukaan yang ada, dengan tidak mencemari, tidak merusak sumber-sumber yang ada, supaya ini bisa kita wariskan sebagai mata air kepada generasi kita di masa yang akan datang. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam Dialog Interaktif. Dialog Interaktif Pro 1 RRI Merauke.